Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Hope you enjoy your quarantine day. Okay, today we are going to learn about obligation, provision, and suggestion. What is obligation, provision, and suggestion? Apa itu obligation, provision, and suggestion? Let's open the next slide. Oke. Kita perhatikan contoh dialog berikut ini ya. Son, why don't you join us to do math homework? Sorry, Yan, I have toothache. Really? You should go to dentist, son. I'm afraid. It will be better that you feel for days and weeks. I will try. I hope it won't hurt a lot. Thanks, Yan. You're welcome. I hope you will get better soon. Ya, pada dialog tadi terdapat kalimat suggestion himbauan yaitu you should go to dentist, son. Saya ulangi, you should go to dentist, son. Yang berarti kamu diharapkan untuk pergi ke dokter gigi, son. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang obligation dengan menggunakan model atau auxiliary verb atau kata kerja bantu must, dan provision larangan dengan kata kerja bantu must not. Oke, apa itu must? Must artinya harus atau wajib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka akan ada konsekuensinya. Jadi yang disebut dengan obligation itu adalah keharusan atau kewajiban. Sedangkan provision itu adalah larangan. Bagaimana membuat pola kalimat dengan menggunakan model must? Polanya ada S ditambah must ditambah V1. Keterangannya di sini S adalah subjek, sedangkan must itu adalah model tadi yang artinya harus atau wajib, kemudian V1 itu adalah verb one atau kata kerja ke-1. Ada dua pola membuat kalimat obligation, keharusan. Pola yang kedua, S ditambah must be ditambah adjective atau noun atau adverb. Keterangannya sama, S itu adalah subjek, sedangkan must be itu adalah model yang artinya harus atau wajib. Sedangkan adjective adalah kata sifat, noun adalah kata benda, sedangkan adverb itu adalah keterangan. Selanjutnya, untuk membentuk kalimat provision, larangan, kita tinggal menambahkan not di belakang kata must menjadi must not. Maka otomatis kalimat keharusan tadi akan berubah menjadi kalimat larangan. Jadi sebuah obligation akan berubah menjadi provision. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh pembentukan kalimat obligation and provision. Contoh yang pertama untuk kalimat positif, Sinta must wear a mask anywhere. Saya ulangi, Sinta must wear a mask anywhere. Ini adalah obligation, kalimat keharusan. Sinta harus memakai masker kemanapun. Sedangkan kalimat negatif, yaitu kalimat provision, larangan, Sinta must not wear a mask here. Sinta must not wear a mask here. Yang artinya Sinta tidak boleh memakai masker di sini. Otomatis kalimat positif menjadi negatif akan berubah menjadi provision.
Selanjutnya, bagaimana membentuk kalimat tanya? Kamu tinggal meletakkan masnya di depan dan subjeknya diletakkan setelah mas. Jadi Sintanya diletakkan di belakang kata mas. Begini, Mas Sinta wear a mask anywhere? Haruskah Sinta memakai masker kemanapun? Oke, jadi itu adalah contoh pembentukan kalimat dari pola yang tadi dijelaskan. Selanjutnya untuk pola yang kedua. Contoh berikutnya dengan pola yang kedua yaitu menggunakan must be. She must be on time. She must be on time. Ini adalah kalimat obligation, keharusan. Dia harus tepat waktu. Sedangkan kalimat negatifnya otomatis berubah menjadi prohibition, larangan. Tinggal menambahkan not di belakang mas. She must not be late. Dia tidak boleh terlambat. Kalimat tanyanya bagaimana? Nah ini, must Sinta be on time? Haruskah Sinta datang tepat waktu? Oke. Selanjutnya, kita akan belajar tentang suggestion dengan menggunakan model atau kata kerja bantu should. Apa itu should? Should digunakan untuk memberikan saran atau himbauan, suggestion. Yang namanya saran sifatnya tidak wajib, berbeda dengan obligation, keharusan. Jadi suggestion itu adalah himbauan, saran atau himbauan, suggestion. Model yang dipakai adalah should. Pola pembentukan kalimat suggestion dengan menggunakan modal should. Polanya S ditambah should ditambah V1. Pola yang kedua, S ditambah should be ditambah adjective atau noun atau adverb. Keterangannya sama seperti tadi, yang obligation dan prohibition. S itu posisinya sebagai subjek, sedangkan should dan should be itu adalah model, kata kerja bantu. V1 itu adalah verb 1, kata kerja ke-1. Sedangkan adjective itu adalah kata sifat, noun, kata benda, adverb adalah keterangan. Contohnya, Susie should drink medicine to get well soon. Ini adalah kalimat suggestion positif. Susie harus minum obat supaya lekas sembuh. Untuk kalimat negatifnya, I should not leave her alone. Aku tidak boleh meninggalkan sendirian. For the exercise, find the expression of obligation and prohibition on the dialogue below. Jadi untuk latihan, carilah ungkapan obligation dan prohibition, keharusan dan larangan on the dialogue below, pada dialog di bawah ini. Oke, saya bacakan dialognya ya. Is it Monday? Yes, it is. Why? Oops, I forgot to put on my cap. What? Do you forget that today we will have a flag ceremony? You must put on your cap, Dewa. Otherwise, you will get punishment. Yeah, I think today is Tuesday. I know that. What should I do? Well, you have 30 minutes to go home and take your cap right away. You must not come late. That's a good idea. I will be back soon. Thanks, Vi. Don't mention it. Nah, ini adalah contoh dialognya. Apakah kalian sudah menemukan ekspresi obligation and prohibition? Sudah? Ya, ini dia. Ini adalah ungkapan keharusan obligation yang terdapat dalam dialog, yang diberi tanda merah, yang dicetak dengan tinta merah. You must put on your cap, Dewa. Kamu harus
memakai topimu, Dewa. Sedangkan kalimat prohibitionnya ada di mana? Kalimat larangannya. Nah ini, you must not come late. Kamu tidak boleh datang terlambat. You must not come late. Sampai di sini sudah paham mengenai apa itu obligation, prohibition, and suggestion? Oke, kita buat kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini ya. Jadi obligation itu artinya keharusan. Sedangkan model yang digunakan untuk membuat ungkapan obligation yaitu must. Berikutnya prohibition, larangan. Ungkapan larangan, model yang dipakai itu adalah must not. Sedangkan yang terakhir adalah suggestion, himbauan. Kamu pakai model should. Jadi hari ini kita belajar cara membuat ungkapan obligation, keharusan, prohibition, larangan, and suggestion, himbauan dengan menggunakan model must, must not, dan should. Paham ya? Untuk tugasnya, arrange this sentence into obligation, prohibition, and suggestion. Susunlah kalimat-kalimat ini menjadi ungkapan obligation, keharusan, prohibition, larangan, and suggestion, himbauan. Class, see you on the next meeting. If you have any difficulties for the material today, you can ask your question on the English class group. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.